Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari tugas organisasi sistem komputer ingin merakit PC ya. Dan sebelumnya saya akan melakukan perkenalan dulu dari kita berempat. Saya Muhammad Geron Syafil dengan nomor NPM 50423 Nama saya Farang Barang Putih dengan NPM 504231113. Nama saya Bagus Satrio Nugroho dengan NPM 50423254. Nama saya Usman Putra Arvinda dengan NPM 514234442. Kita akan membedah satu persatu komponen PC-nya. Yang pertama di sini ada CPU-nya atau prosesornya. Di sini menggunakan CPU Intel Pentium 4. Kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Dan berikutnya di sini adalah motherboard-nya. Motherboard-nya seperti ini. Motherboard ini digunakan untuk menghubungkan semua komponen komputer yang hendak digunakan agar bisa menjadi satu kesatuan. Sini juga ada RAM. Ada RAM-nya. RAM-nya ada dual. Ini PC 2100 DDR2. Ini panelnya 128 MB per piece. Ini memorinya lah ya. Di sini ada hard disk-nya. Hard disk dari Seagate 80 GB. Ini digunakan untuk menyimpan sistem operasi yang digunakan pada CPU atau PC. Ini lantar kan? Ini apa namanya? HP gue mana ya? Di sini ada LAN card. LAN card ini digunakan untuk menyambungkan jaringan internet kepada komputer menggunakan kabel. Di sini ada slot kabelnya agar komputer bisa menggunakan jaringan internet. Ya. Terus di sini ada heatsink. Ini berfungsi untuk mendinginkan CPU. Jadi kalau CPU-nya panas, panasnya akan transfer ke sini, lalu keluar dari angin. Ada kipasnya, fan. Lalu didinginkan oleh angin. Kipasnya itu. Berikutnya kita akan menjelaskan bagian dari panel yang ada di samping motherboard ini. Yang pertama ini adalah PS2 mouse, yang ini PS2 keyboard, ini USB port, ini game port, ini VGA port untuk ke monitor, lalu yang ini printer parallel port, yang ini audio line, dan yang ini adalah DVI. Lalu kita beralih ke depannya. Sini ada slot untuk CPU. Ini untuk masang CPU-nya ya, biar kencang. Sini juga ada port untuk LAN card. Jadi untuk masukin kartu LAN card untuk koneksi itu nanti di sini. Lalu sini juga ada RAM ya, dual. Nanti satu-satu dipasang di RAM jadi masuk sini. Lagi Bang. Nah. Sini ada floppy ya. Ini juga. Lalu ini ada bagian untuk front panel casing depan. Lalu berikutnya untuk bagian L2 dan L1 dari motherboardnya itu terletak di bagian sini. Kita bisa lihat. Di sini adalah L1 dan yang ini adalah L2. Balik. Oh iya. L1 yang atas, yang kanan. L1 ini dan L2 yang ini. Lalu di sini adalah CMOS. CMOS ini adalah baterainya motherboard. Lalu di bagian atas ini adalah port untuk kabel 24 untuk menghidupkan power dari power supply ke motherboard. Lalu di sini ada CPU fan pin. Jadi setelah memasang CPU cooler agar bisa menyala,
kita konekkan ke port yang ini. Ya. Setelah semua udah kita beresin, kita bakal merakit lagi. Berikutnya kita akan melakukan pemasangan CPU ke motherboard. Perlu diperhatikan untuk memasang CPU ke motherboard itu kita harus memperhatikan petunjuk segitiga di bagian bawah sini. Kita harus memperhatikan segitiga yang ini dan kita samakan dengan segitiga yang ada di bagian motherboard. Nah, jika sudah dipastikan tidak bisa bergerak, maka pemasangan sudah sempurna. Selanjutnya kita akan melakukan penguncian prosesornya. Ya. Berikutnya kita akan melakukan proses pemasangan CPU cooler. Jika sudah terpasang, kita pasang penguncinya. Setelah sudah, kita kencangkan penguncinya. Nah, jika sudah, kita konekkan kabel power dari CPU cooler ini ke motherboard agar CPU fan-nya bisa menyala. Berikutnya kita akan melakukan pemasangan RAM ke motherboard. Perlu diingat bahwa pada saat memasang RAM kita harus pastikan bahwa yang bagian sini itu sama dengan yang bagian di sini. Jadi kita paskan, jika misalnya tidak bisa terpasang maka posisinya salah atau terbalik. Nah, ini terbalik. Bisa lihat ya. Kita tekan sampai ada suara klik. Berikutnya kita akan menjelaskan satu alat lagi, yaitu adalah power supply. Power supply ini digunakan untuk memasok daya ke komponen-komponen komputer agar bisa menyala. Dan di power supply ini terdapat beberapa kabel. Saya akan menjelaskan beberapa kabel tersebut. Yang pertama di sini ini adalah kabel yang digunakan untuk menyalakan fan casing pada komputer. Lalu di sini juga ada CPU power, ini untuk menyalakan atau memberi daya kepada CPU. Lalu di sini ada kabel 24 pin yang digunakan untuk memberi daya ke motherboard. Lalu di sini ada kabel yang digunakan untuk memberi daya ke hard disk eksternal. Berikutnya kita akan memasang power supply ke casing. Sedikit tips untuk memasang power supply, kita bisa memasangnya dengan cara menyilang. Nah, jika power supply sudah terpasang, kita baru bisa memasukkan motherboard ke casing. Hal ini dilakukan agar mempermudah proses pemasangan kabel-kabelnya. Berikutnya kita akan memasang baut ke motherboard untuk mengunci motherboard kepada casing. Berikutnya kita akan memasang LAN card pada motherboard.
Berikutnya kita akan melakukan proses pemasangan hard disk pada casing. Setelah komponen utama sudah terpasang semuanya, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kabel pada setiap komponen yang digunakan. Kita akan melakukan pemasangan kabel 24 pin ke motherboard. Berikutnya kita akan memasang pin untuk memberi power ke CPU di motherboard. Kita bisa lihat portnya ada di sini. Kita pasang. Sudah. Oke, berikutnya kita akan memasang dua kabel ini ke DVD drive dan juga ke hard disk. Berikutnya kita akan melakukan pemasangan kabel floppy ke motherboard. Ada 3 ya. Kabel floppy ini digunakan untuk menghubungkan hard disk DVD drive ke motherboard agar bisa terbaca oleh sistem komputer. Oke, setelah semua kabel floppy terpasang, selanjutnya kita akan memasang bagian front panel untuk menghubungkan bagian depan casing ke bagian motherboard. Setelah front panel terpasang, selanjutnya kita menyalakan komputer. Dan jika proses perakitan berhasil, maka komputer bisa masuk ke BIOS. Setelah masuk ke BIOS ini, berarti bisa dinyatakan bahwa perakitan komputer telah berhasil. Kesimpulan dari praktikan yang kami lakukan hari ini, kita jadi tahu bagaimana setiap komponen mempunyai fungsinya apa aja dan fungsinya gimana. Dan bagaimana cara merakitnya kembali dari komponen-komponen komputer. Dan kita juga bisa melakukan dan melaksanakan penyelesaian jika terjadi troubleshooting pada saat proses perakitan, terutama pada bagian-bagian yang sangat kecil seperti bagian front panel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.